Kembali lagi di YouTube channel kami. Sekedar informasi, ini adalah video pertama kami dari Iseng Production. Dan sekarang ini kita berada di Macau. Jadi isi channel di YouTube ini adalah tentang sekitaran Macau. Dengan saya Wira, pada malam hari ini sangat berbahagia di konten pertama kami. Kami menghadirkan dua bintang tamu yang sangat fenomenal saat ini di Macau. Bayu AR dan Rai Purba. Selamat datang guys, selamat datang. Mungkin Thank you. Bapak Bayu, bagaimana kabarnya? Swastiastu, baik Pak ya. Bisa perkenalkan dari mana Anda, siapa nama Anda, kenapa Anda di sini? Halo, nama saya Bayu, dari Tabanan, asli Tabanan Kerapitan. Di sini di Macau kita sama-sama mengais rezeki Pak ya, untuk menghidupi keluarga di rumah. Sudah berapa tahun di Macau? Astungkare pada akhir Oktober, udah 2 tahun. 2 tahun. Terus Bapak Rai Purba bagaimana? Oke, Legend. Ini adalah salah satu saya legend. Rai, asal Tabanan kota samping rumah sakit, close to rumah sakit. Rumah sakit. Sudah berapa lama Anda di sini? Jalan 7 tahun Pak ya. 7 tahun. Ya, Tidak bosankah Anda di sini? tidak bosan tapi uangnya belum cukup Pak ya. Kita kesini hanya untuk itu ya. Pada kurang nih ya. Saya bosan nih. Bapak Bayu, bisa ceritakan sedikit pengalaman Anda, kenapa Anda bisa berada di Macau? Wih, Awal mulanya. panjang Pak ya. Ya, ceritakan, jangan diperpanjang, dipersingkat saja biar nggak Persingkat, lama. Ya. Dulu saya punya teman ya, namanya Suci. Orangnya baik kali. Salam ya Suci ya. Oh, Suci. Sekedar informasi, Suci adalah salah satu teman kita yang dari Bali, bekerja di sini juga, dan kebetulan kenal dengan Bayu AR. Betul. Dia senior saya, habis kenal salah satu hotel lah dulu di tengah Stungkare. Jamu 2 kan. Nah, betul. Oh, jam dulu. Nah, itu udah dari sana dia resign, saya pindah hotel. Kaget lah saya. Dia udah keluar negeri sih. Oh, kirain kaget dengan wajahnya. Nah, cantik dia. Oh, cantik, emang orang cewek cantik. Terus. Ya. Kaget dia upload di sosial media, dia tuh ada, aku nggak tahu tuh namanya Macau. Terus aku yang di Cina, ada sih di Cina itu ya pikiran lu. Oh. Dia di Cina loh. Iseng kontak. Mbak, di mana nih? Di Macau Bayu. Wih, nggak ada satu lowongan kerjaan di sana, Mbak. Tapi waktu itu aku masih kerja di salah satu hotel. Nah, oh ya baik, coba dah kamu kontak ibu ini. Boleh sebut namanya? Oh, silakan bebas ini. Beliau juga yang membawa kita ke sini ya. Silakan nggak apa-apa, jujur aja ya. Satu ibu, Ya, satu orang yang apa namanya? Yang apa namanya? Yang menjembatani. Ya, Ya, sangat menjembatani. spesial lah. Ya. Terus habis itu. Iya, Bayu, ini kontaknya namanya Bu Yena. Salam Bu Yena. Bu. Bu Yana, sehat Bu? Sehat. Nah, Bu Yana, Bu, kasih kontak kan? Aku kontak lah tuh. Bu, ada lowongan kerja Bu, saya mau keluar negeri. Nggak isi perkenalan ya. Langsung to the point. Langsung to the point. Ya, benar. Bu, saya mau berangkat keluar negeri, ada lowongan pekerjaan. Ibunya ini ngerespon juga, bagus responnya. Masih nggak di chat, udah HP lama, saya udah HP baru nih ya. Di bakal. Siap. Terus Macet HP-nya. HP-nya merek Cina? Cina karena harus bawa HP Cina. Kalau belum masuk Cina harus bawa HP Cina. Macet HP itu sih. Terus. Sampai di kampungnya macet. Nah, udah waktu itu kontak Bayu, oke, langsung aja, aku nggak ada perkenalan kan. Langsung aja kirim CV kamu ke email saya. Besok kita langsung screening gitu. Cepat prosesnya, aku kan kaget kan, screening apa screening tuh? Ternyata interview face to face
sama beliau. Nah, singkat cerita screening lolos, dibilang Astungkare ya. Astungkare lolos. Nah, habis itu langsung dah Berapa kali interview? 3 kali. 3 kali dengan kali. Bu Yana, terus Karena ada user pertama itu user, Rizky ini. Nanti HR, ini. terus Habis itu kedua habis Miss ini Miss Lulu lagi. Cantik ya kan? Lulu. Lulu. Oh, Lulu, terus? ya. Miss Lulu salah satu manajer lah sekarang. Habis itu Mr. Philip The last. lolos Lolos. akhirnya. Berapa lama nunggu prosesnya? Cepet ya. Habis Cepet habis bulanan? interview terakhir tuh. 1 bulan. Nggak, kurang 15 hari aku interview tanggal 29. Tanggal 15 aku disuruh berangkat, nggak siap aku kan, paspor aku nggak ada. Berarti baru bikin Baru password. bikin baru lagi, password. ngapus Itu tuh kan lama ya, berapa hari? 3 hari ya? Apa 3 hari? Nah. Sekitar 2 minggu. 2 minggu? Masa? Kan maaf nih, nggak maksud dia oknumnya. Pihak di sana susah, aku buat paspor harus nunjukin siapa yang gini, siapa yang gitu. Ya, perlengkap kan itu tanda persyaratan untuk me-apply ini paspor. Ya, Astungkare singkat cerita lolos. Aku berempat nih, Gusde, aku, Gusti sama Ari, Berempat. teman-teman tuh langsung berangkat ke sini. Sama kali juga katanya Bu Yana interview 4 orang yang lolos ke 4-4-nya. Astungkare perdana ya. Oke. Terus sekarang kita ke Krisna, ceritakan sedikit perjalanan menuju Jadi dimulai di Februari 2015. 2015. Ya itu lawas sekali itu 6 tahun yang lalu itu. 2015. Ya, jadi kisahnya sama kayak Bayu, ada kerjaan tiba-tiba kelihatan di YouTube, bukan YouTube sih, Facebook ya. Kelihatan di Facebook ada iklan kerja di Makau. Pertamanya saya pikir itu di Maldives ya. Maldives. Ya, saya pikir Makau ada Maldives. Dan saya juga pertama kali saya dengar kata Makau saya kira itu di Eropa, ternyata masih Asia. Bukan. Kurang ajar. Itu Moskow war. Kan sing ada di ini tuh nggak ada dia, Sing ada. nggak pernah dengar kata Makau di daerah Cina itu. Karena Terlalu keren soalnya. karena Makau nggak punya bendera yang diakui karena Ya. tetap dia under China Under gitu. China. Lain Terus? sama Hong Kong gitu. Jadi Terus yang ceritanya Maldives, kira Maldives, awalnya cerita teman-teman kayaknya bohong-bohongan gitu, penipuan gitu. Hanya tarik ulur. Habis itu di Maret lah setelah nyepi coba langsung ke sama Bu Yena, tapi awalnya lewat Pak Komang dulu. Pak Komang siapa namanya? Pak Komang Udana kalau nggak salah ya. Dari dia Pak Komang. partner Bu Yana. Ya, dia yang ngubungin saya ke Bu Yena. Jadi saya kirim CV ke Pak Komang, kemudian ke Bu Yena. Akhirnya saya datang ke Bu Yena, ngobrol segala macam. Akhirnya Bu Yena, oke lah kayaknya kamu menarik juga gitu. Kirim CV secara fisik dan email. Habis itu 2 hari kemudian dipanggil buat screening. Nggak sampai sebulan lah. Sampai sebulan udah final. Prosesnya segala macam. Karena pertama saya anak cowok sendirian di rumah. Kemudian Pewaris utama. nggak ada warisan ya. Biasanya anak cowok di Bali pewaris utama. Dan orang warisnya gila. Podcastnya. Pertama anak cowok satu-satunya, kemudian pengalaman merantau nggak pernah, walaupun di luar Bali, maksudnya di Bali pun sendiri saya nggak pernah gini. Kemudian orang tua juga belum mendukung karena takut kenapa-kenapa, karena mitos orang tua zaman dulu. Itu akhirnya saya nekat. Ada mantan pacar yang nge-support 100%, akhirnya saya jalan, akhirnya ketemu, sudah lolos, udah saya baru ngomong. Jadi dari awal pendaftaran sampai final interview nggak ada ngomong sama orang tua. Tiba-tiba pas diumumin lulus ngomong. Nah, Pas lulus baru ngomong. iya. Jadi kan istilahnya nothing tulus. Saya nggak lulus, ya orang tua juga nggak tahu. Ya. Ketika saya lulus, saya harus ngomong. Ya. Nah, singkat Harus dari cerita, restu juga ya. saya kesini ber-5. Sekarang yang tinggal di sini masih 3, saya, Indra sama Alit tuh baru, tapi dia beda gini sih sekarang. Alit yang. Ya, Alit yang di MGM kan. Ya. Jadi awal kesini, ya gitulah, uang pas-pasan, namanya anak muda nggak bisa mandiri kan segala macam gitu ya. Ya susah lah. Sampai sini Ya. bingung. Sini bingung, pengennya pulang, hari pertama udah pengen pulang Ya, kan. saya juga begitu dulu, baru
Saya pikir 3 bulan aja dah saya di sini. Saya habis 3 bulan saya pulang dah. Ya Soalnya gajinya gede ya. kan belum Makanya. belum lihat gaji, belum terlihat saat itu kan. Masih orang kita kesini orang belum punya modal pasti nyilih pipis di LPD kan gitu. Saya yakin kebanyakan orang seperti itulah. Ya dan akhirnya sampai juga di sini. Yang sing kuliah utang sing dini ya. Terus Bayu setelah di sini gimana perasaannya tentang keadaan di sini, lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal? Tapi pertama juga kesini juga sama kayak Rai sih. Aku nge-apply nggak bilang, lolos pun aku nggak bilang ya. Terus akhirnya tuh udah seminggu sebelum hari H aku bilang sama ibu kan, Mak, yang berangkat kije ci kongkong gitu mah ibu kan. Asal ibu kan leleng, logatnya agak kasar gitu. Mak, aku mau berangkat kemana? Kongkong gitu. Canda-candaan orang di Indo kan itu, uang dari Hongkong gitu. Berangkat ke Hongkong, ya berangkat ke Hongkong, aku bilang ke Hongkong kan. Serius kamu? Apa bohong kamu? Apa buktinya? Aku tunjukin lah visa, paspor, kontrak kerja. Kaget ibu kan, di mana nyari uang? Yang untung ada keluarga bantu, pacar sekarang juga support kan. Setungkara sampai lah aku di sini. Pertama sini kan dijemput aku sih, jemput di imigrasi loh. Turun dari Hongkong kan naik bis ke sini. Naik bis ke sini Ces. Ada senior sini namanya Bayu Ocho. Salam lu Bayu. Thank you. Jemput aku pakai Alphard sama teman-teman. Gagah kan Makau nih. Di jalannya tuh lampu-lampu, gedung-gedung gede, keren kali ya, emang kayak luar negeri ya. Terus itu kan di daerah kan kita ceritain dikit ya tentang Makau. Makau itu terbelah menjadi 3 bagian sekarang ya. Koloan, Taipa sama Makau Side. Dan Taipa itu emang tempatnya agak kota, benar kan? Distrik lah, ya, bisnis untuk bisnis. Artinya semua perhotelan, tentang pariwisata di sana judi ada, perhotelan, terus shopping center di sana dan emang gemerlap beda dengan Makau Side. Terus betul. Nah, senang aku kan sampai sini. Kota ini dikasih dulu kan dikasih nginep seminggu di hotel untuk cari akomodasi di sini. Nah, setelah itu besoknya pulang kerja kita cari akomodasi kan. Akomodasi tempat tinggal maksudnya. Betul, akomodasi tempat tinggal untuk ranjangan ya, kamu ranjangan ya. Betul. Ranjangan. Nah, sampai dah diajak ke Makau Side, namanya San Malo di sini ya. San Malo. Aku masuk ke sana, San Malo. Kok kayak kamu? Nggak gimana ya? Agak kampung lah. Ya, emang perasaan saya pertama kali di sini juga pertama kali menginjakkan di Makau Side-nya. Ya. Kok gini ya? Kok Tempatnya kok kayak gimana? Beda dengan Taipa Side kan gemerlap, lampu banyak, gedung tinggi-tinggi. Apartemen bagus-bagus. Makau Side emang tinggi-tinggi gedungnya tapi agak Lawas. lah. Ya karena mungkin Taipa dan Koloan itu adalah pulau baru, kan? Pulau paling tua adalah Makau Side. Betul. Terus Rai gimana? Tentang lingkungan kerja aja deh. Lingkungan kerja di tempat ini mungkin bisa share sama teman-teman bagaimana tentang perasaan bekerja, bagaimana pressure dari atas. Pasti ada pressure kan dari atasan. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, jadi dulu pasti keras tekanannya, Ray. Aku nggak tahu sih. setahun pertama lah, tahun paling sulit di sini, apalagi ketemu orang-orang baru kan. Habis itu supervisor juga orang lama, sedangkan kita orang baru. Jadi namanya orang baru pasti di-treat lah, kan gitu istilahnya kan. Tapi ya namanya kita jadi babu kan kasarnya begitu. Iya. Jadi babu kita harus nurut aja, dipakein kaki, nunjuk-nunjuk, bersihin itu pakai kaki kan. Kalau di kita sebagai orang Indo kan kasar kan istilahnya kan. Tapi ya oke lah, di sini kita ngikutin regulasi, turut sama apa namanya? Atasan ya benar. Setahun itu paling susah, mungkin Adaptasi 2-3 kali itu udahlah pulang aja lah gitu. Toh juga utang udah lunas gitu istilahnya, ada tabungan dikit tapi kan berpikir lagi ke depan untuk masa depan gitu istilahnya.
masuk ke tahun kedua mulailah punya teman. Habis itu atasan juga udah ganti semuanya. Habis itu manajer juga ganti semua, hampir 50% atasan tuh ganti semua di tahun kedua. Habis itu Diganti karena resign atau kontrak habis atau gimana? regulasi di Makau kan sekarang lokal aja. Kok dulu kan masih orang-orang Filipina, Oh, orang-orang iya, India iya, itu iya. ya agak keras lah Jadi mereka. diutamakan orang lokal. Ya sekarang regulasinya kan begitu. Di tahun kedua masuk punya teman lah, supervisor temenan, habis itu manajer juga temenan gitu kan. Asik lah. Mulai terus Mantap. lingkungan juga dapat gitu istilahnya. Habis itu di tahun kedua juga syukur-syukur dipromosi gitu. Promosi sekarang jadi Set checker lah istilahnya. mungkin teman-teman ada banyak yang tahu ya set checker itu adalah seorang pekerja, kasarnya pekerja, dia sudah diberikan kepercayaan untuk merilis atau gimana ya? Gimana cara menjelaskan ya? Udah oke kamar kita kan di housekeeping, berarti kita yang mengerjakan. Setelah kita kerjakan kamar itu udah oke, udah bisa dijual, dan yang lain yang di bawah set checker itu masih dicek oleh supervisor, begitu kurang lebih itu. Ya, pas. Terus Pak Yan. Bayu, bagaimana perasaan Anda setelah meninggalkan keluarga di rumah? Apa ada penyesalan atau gimana? Wih, pertama kangen ya. Kangen. Karena terus terang aku anak manja. Bangun pagi udah ada nasi. Karena satu-satunya juga. Betul, Wah, aku aku sendiri juga. nih. Tabanan juga ya, tabanan. Wah, Agak challenge senang. lumayan pandinya lumayan. Setengkarayan. Nah, itu udah baru sampai sini kangen. Aku dulu anak manja, pagi-pagi udah ada sarapan kan disiapin sama ibu. Sekarang di sini ya ada senang ada sedihnya juga. Di sini aku mata ini baru kebuka ya. Yang dulu masih pikiran di rumah, lebih kita bisa open mind. Dan teman-teman juga di sini kita harus bisa cepat berbaur, adaptasi. Istilahnya pergaulannya lebih luas ya. Ada juga orang Filipina, ada juga orang Thailand kan kita harus bisa bertukar pikiran sama mereka gimana bagusnya kita ngobrol bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ini kurang gini ya. Kurang lebih kayak Singlish ya, Singapore English. No. Bahasa Inggris di sini. Chinese English no lah. Kan tumben how come Aksennya. itu Sama juga kayak orang Bali kan belum tentu, walaupun daerahnya pariwisata belum tentu mereka semua orang menguasai bahasa Inggris kan. Ada juga yang mungkin yang udah tua mereka tidak mengerti tentang tidak tahu berbahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia yang sama juga di sini juga. Apalagi Makau kan ada 4 bahasa yang digunakan, Mandarin, Kantonis, Inggris, sama Portugis kan. Portugis juga. Oh iya betul. Ini kan bekas sewaan Portugis ya. Bekasannya itulah kan Rental. mungkin teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang Makau silakan cari di Google, banyak kok ada Wikipedia tentang Makau kan ya. Nah, itu dah ya. Habis sampai sini senang, sedih, kangen. Tapi senangnya tuh juga dulu nih aku masih di Bali, harga black label, red label minuman lah ya. Alkohol. Susah jangkau kantongnya. Cek di sini cek gampang kali ya. Beli bir kayak Halo beli nih. bir tuh kayak air sini ya. Cuma $4 ya udah dapat bir, sing tahu. Kan gimana? Otomatis dari segi dedeman minum. Cek di ini bro begini gitu aja. Tapi sing uyak tua arak kan. betul. Yan arak tua tuh kan gimana? Nah, setengkara masih rezeki Tuhan, ada kita dikasih jalan ke sini. Ya mudah-mudahan pelan-pelan apa yang dulu utang di rumah pelan-pelan bisa setengkara satu persatu bisa lah. Dan ada juga tekanan batinnya, sekarang kita lockdown di sini ya, udah 2 tahun kita nggak ketemu. Iya. Agak sulit. Ya bagaimana? Mau bagaimana kan? Itu sudah namanya pandemi. Terus saya mau nanya tentang pergaulan di sini ke Bayu dulu lah. Pergaulan di Makau bagaimana pergaulan di Makau? Apakah keras, orang-orangnya keras? Apakah ada mungkin maaf itu ada kekerasan, ada begal semuanya di Makau? Makau aman. Aman. Best Makau, best kok. Cara Bayu bergaul dengan orang-orang sekitar atau teman-teman yang perantau dari Filipina, Indonesia di bagian mananya, bagaimana cara Respon Anda bergaul?
respon teman-teman sih baik ya, teman-teman baik nerima kita, culture kita dia juga ngerti, kita juga harus sharing dulu. Dan kebanyakan sih kalau di Makau aku gaulnya sama orang kita itu dalam artian bukan rasis ya, Ya. orang Bali, karena itu nyamannya kita bergaul. Ya kan lingkungan. Tuh. Kalau sekedar informasi lingkungan kerja itu kebanyakan orang Bali. Hampir ya lebih kebanyakan lah orang Bali dan orang Filipina. Nah, Terus terima kasih juga di sini ada ternyata komunitas namanya Banjar Bali Makau. Nah, di sana dah kita kenal sama teman-teman yang dari Yang Bali. senior-senior Betul, dari senior-senior Bali. di sini dari sana yang saya nanya-nanya gimana di sini. Responnya mereka bagus juga kan, kayak Payan, Lirai kan juga pendengar ini. Belum masih saya sudah tua ya. Terus bagaimana pergaulan di sini? Apakah terganggu dengan aktivitas orang di Makau atau senang? Kalau jujur sih udah ada perubahan sih. Karena pertama kali datang sini masih single kan. Jadi segala macam keburukan gitu, Godaan lah, semua Godaan istilahnya. syaitan. Ya udah semua gitu. Jadi kayak mabuk lah, judi lah. Habis itu tapi masih setia. Ya, masih setia. Ya. Kemudian sekarang semenjak perubahan status ya makin kalem lah ke arah yang produktif ya, kayak main musik lah lagi gitu misalnya. Kan buat ya beginilah konten-konten gitu kan, iseng-iseng buat video gitu. Nah terakhir baru aja kemarin rilis kan gitu. Ya ini kan? katanya dengar-dengar baru rilis single terbaru dari penciptanya siapa? Ya, Mas Bayu. Itu lah dia langsung. Mantap Pak Bayu. Ngomong-ngomong soal single yang baru rilis, Wih, kenapa kecayan? apakah Anda memang benar-benar suka musik? Apakah Anda memang membidangi musik itu? Sebenarnya musik emang senang sih dengar musik. Dan karena kondisi juga Pak Yan, saya mau curhat, yang dicurhatin udah bosan loh. Kangen main ini, kangen. Nggak ada hasilnya. Coba lah iseng-iseng buat ya lirik, nada-nada, kan ada gitar juga waktu itu beli second hand gitu loh sama orang sini. Ya lumayan terjangkau harganya. Cobalah belajar gitar, main ini. Ya juga ngajarin sama ada teman sih, Gus D namanya, Agus. Yang ngajarin main gitar, bisa uji dasar lah. Iseng buat lirik lah. Pertama lirik kangen sama keluarga di rumah, karena udah hampir 2 tahun kita nggak ketemu kan. Takutnya ya semoga semua sehat selalu di rumah kan, biar kita bisa ketemu lagi. Nama lagunya boleh promosi dikit kan? Oh boleh, silakan. Nama lagunya Lare di Rantauan, nanti teman-teman bisa cek di YouTube. Bayu Ardita, Rai Krishna dan Gungde. Inspirasinya dari mana? Apakah dari karena nggak bertemu lama atau cuma iseng-iseng aja bikin? Sebenarnya iseng Pak ya. Iseng dengan keluarga atau iseng buat? Iseng keluarga, otomatis kan tercurahkan di kertas. Oh kangen sama keluarga, jadi kangen dengan kehidupan di rumah. Terus kan aku nggak tahu orang yang suka musik di sini. Iseng dah lihat Instagramnya Lirai kan. Empat orang sih bisa main melodi, keren loh. Aku coba nanya sama Diana. Kebetulan juga Aji, Gungde Aji lah. Orang yang ikut juga dalam single ini. Ya. Nah, itu Aji tuh. Rai, aku punya lirik kayak gini. Gimana? Aku nggak tahu yang mana namanya ini, mana pakai ini, mana pakai ini. Aku buta kali yang tentang musik ya. Kebetulan aku main ke rumahnya Rai, sini ke rumah, besok aku libur, bawa anak ke sana, coba nyanyiin lagumu, jangan, ini aja, ini taruh sini. Setunggare. Posisinya di Bayu di sini sebagai vokalis atau apa? Ya, udah
Jangan nak bilang kayak gitu ya, aku malu masih. Ya, kita kan sekalian promosi biar tahu gitu loh. Siapa tahu nanti ada label-label musik yang mau berpartisipasi dan mengangkat nama Bayu. Astungkara Pak ya, Astungkara Pak ya. Posisi sebagai vokalis dan gitaris. Vokalis Tom Astungkara Pak ya. Rai di sini sebagai Melodi gitar. melodi. Ke Rai, kenapa Anda mau gitu loh mendukung karyanya Bayu? Apakah ada inspirasi yang menyangkut paut dengan kehidupan atau gimana? Kenapa mau bergabung gitu? Oh, jadi kan sebenarnya saya dari kecil lah senang musik kan. Oh, berarti memang pecinta musik Ya, ya? saya memang senang musik. Dulu pun sebelum sama Bayu, saya sempat sama teman-teman juga di sini kan. Ya, tapi namanya perubahan kan, ganti-ganti kan udah biasa. Nah, Iya, kebetulan pas Bayu nanya, saya lagi kosong gitu kan. Iseng-iseng, apalagi waktu itu libur kan, tanya dia datang, oh coba lah gini gitu, coba gini, akhirnya dia pun oke, kita garap. Nah prosesnya ini pun lama banget ya kan. Banyak kali-kalinya kan. Dari April nggak salah, April 2021. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober baru rilis 7 bulan. Wah, Lagu satu ya lah. kalau bikin album berarti Album itu bisa 12 tahun. 12 tahun, 10 kali 7 bulan. Wah, Gila ya. berarti Anda Udah tua baru punya album nih. sedikit lama. Terus Jadi pertama nih sebenarnya formatnya bukan lagu ini, maksudnya bukan versi akustik. Awal formatnya itu full band. Kita record di orang Portugis, tapi hasilnya kurang gitu. Akhirnya kita break out lagi, kita cari-cari lagi di mana sih gini akhirnya. Kita datang ke teman namanya Sigit Pangastu tuh pemusik tuh. Mantap. Keren. Sigit. Sigit mantap. Habis itu setelah Sigit jadi kita rubah format, habis itu aransemen saya ulangi lagi semuanya, saya Dia ngasih ulangin advice lagi juga. ya. Sigit juga ngasih masukan segala macam. Orang yang berperan penting. Ya, Sigit keren. Sigit juga sudah punya 2 single ya? Dua satu yang Yang aslinya satu. Satu udah. Misalnya cover lah ya. di salah satu platform musik lah ya. Mm. Terus Keren lagunya dia. apa pertimbangan Rai kok mau gitu loh, pertimbangannya apakah satu frekuensi sama Bayu kok mau gitu loh, mau klop kan sampai jadi pasti ada pertimbangan tentang permusikan lah. Kalau masalah itu kan chemistry Pak Yan. Oh, Nah, chemistry. jadi kan gitu istilahnya Pak Yan. Kalau Ngaprak lah, mengapa saya pun nggak seneng gitu. Karena Dulu sombong ya, dengan karya ya, belum apa-apa udah sombong. Gitu. walaupun dia pintar tapi susah buat bekerja sama kan juga hasilnya nggak bagus gitu kan. Nah kebetulan ini Bu anggap ceradi lah istilahnya. Jadi Bayu memang ya. low profile orangnya. Nah, lodek lah ya. Tapi ngaprak kan sih ya. Segitu aja. Terus Terus personilnya ada 3 orang. Tiga. Sementara 3. Sementara apakah ada niat untuk menambah kedepannya musik ini kedepannya mau seperti apa, mau diapain, mau kemana gitu loh. Saya minum dulu ya, udah kering tenggorokan. Ya Astungkara karena musik tuh pada ada masanya Pak Yan. Ada musik tuh bisa berubah-ubah, universal ya Pak Yan. Jadi masalah personil tuh kan kalau lumrah dia keluar masuk tuh udah biasa. Tapi kalau misalnya intinya kita kan sama-sama berkarya biar bisa dinikmati pasar gitu loh Pak ya. Kita nggak ngomong tentang materi dulu ya. Biar bisa dinikmati penikmat musik tanah air. Karena base lagu kita itu tentang berbahasa Bali gitu Pak ya. Berarti semua lagu nanti kan baru satu, ada rencana bahkan Sudah ada. 2. Semuanya lagu Bali. Oh, Ya, Apa ada niat untuk lagu Indonesia biar lebih go nasional? ya kita lihat nanti Pak ya. Maksudnya nanti dalam artian kita belum tahu kedepannya kayak gimana. Astungkara doaan aja biar rilis lagi single-single Siap. selanjutnya. Mungkin bisa dipromosikan mau ditayang di mana? Apakah kebetulan kita satu label ya, Iseng Production ini kita satu label yang dijembatani oleh Iseng Production. Ingat, Iseng Production, jangan lupa subscribe.
Betul. Terus pertanyaan terakhir ya udah terlalu lama kita ngomongnya. Kedepannya Bayu tentang kehidupan, tentang semuanya lah. Seperti apa yang Bayu inginkan, apa yang mungkin yang belum tercapai, entah itu di musik, Nganten lah. kehidupan. Terus nganten lah. Harus. Nganten. Ini calon sudah ada kan ya? Sudah. Astungkara ada. Terus gimana tentang kedepannya? Kedepannya pasti ingin pandemi ini selesai. Harapan kita semua gitu ya. pandemi selesai, kita bisa berkumpul lagi, benar-benar true normal lah. Nggak isi lagi tes-tesan segala macam karantina. Nah udah kangen modelnya itu. Astungkara cepet true normal, kita bisa berkumpul lagi ke sama keluarga, terus kita Astungkara bisa kerja lagi seperti sekarang biasa. juga dengarnya di Bali udah mulai buka, Betul. walaupun masih dengan prokes yang ketat. Astungkara secepatnya lah. Ya, kehidupan kalau rencananya mau berapa tahun lagi di sini? Astungkara kalau bisa calon saya diajak ke sini ya. Saya ajak ke sini Pak ya. Di ikut balai kerja. Kemana sangkanya cara lain Pak? Terus bagaimana meraih kehidupan yang akan datang, tujuan cita-cita apa yang belum tercapai? Ya kalau saya sih nggak mulu aja, penting cukup uang ya. Ada tabungan, lumayan Cukup tabungan. uang ya, mungkin 3-4 tahun pulang lah. Karena anak juga udah bertumbuh kan. Sekarang hampir 3 tahun, mungkin 3-4 tahun lagi udah 7 tahun udah masuk SD. Jadi mau nggak mau harus Sekarang umur berapa? 3 tahun? hampir 3 lah. Hampir 3. Ya. Dan juga udah capek lah. Sudah terlalu lama, Ya. sudah 7 tahun. Target 10 tahun pulang lah. Dia punya Avanza lah, kalau enggak Kijang Kota lah. Sudah ada kerjaan, biar tahu ke pasar kan ya, udah ada. Astungkara. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri podcast kita malam hari ini. Ya mudah-mudahan semua rencana yang kita rencanakan pada tahun ini akan tercapai. Astungkara. Astungkara. Dan lain. Pokoknya Iseng Production, subscribe. Ya jangan lupa ya, Iseng Production cari aja, ini channel YouTube baru jadi mungkin agak susah nyarinya. Soalnya orang-orangnya belum terkenal dulunya. Oke, terima kasih, selamat malam. Kasih. untuk Thank you, Bayu Bayan. dan Terima kasih, Rai. Astungkara. Semoga Sukses semua selalu. yang dicita-citakan menjadi kenyataan tercapai dan Astungkara, semua keluarga Astungkara. sehat. Selalu. Astungkara. Oke. Para pemirsa saya, kita mungkin berjumpa lagi di lain kesempatan. Mungkin channel ini akan tayang mungkin ya seminggu sekali karena kita juga banyak kesibukan di sini, namanya juga nyari kerja, ini kan kerjaan samping ya. Oke, see you guys, thank you very much. Thank you. Bye.